Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa ya, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Ya, Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi teman-teman, semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman. Nah, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang adanya sebuah energi yang sangat positif yang akan segera mendekat teman-teman. Ya, sebuah energi yang sangat positif yang akan mendekat, yaitu mungkin orang-orang baik. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Sehingga mungkin dengan kata lain, inilah sebuah bentuk jawaban atas doa-doa kamu selama ini. Ketika kamu sudah dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang tepat, jadi kamu akan apa nih ya teman-teman, seperti apa ya, akan terjawab ataupun akan terselesaikan semua masalah-masalah kehidupan yang selama ini terjadi. Contoh, ketika kamu memiliki masalah terkait dengan perihal pekerjaannya. Bagi kamu teman-teman Capricorn yang mohon maaf selama ini sedang mencari pekerjaan dan tidak kunjung ya menemukan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, maka potensi peluangnya itu cukup besar. Kamu akan mendapatkan pekerjaan teman-teman sesuai mungkin apa yang kamu harapkan, kamu inginkan. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ya ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan sosial kamu yang lain lah pokoknya teman-teman ya. Jadi seseorang tersebut ini ya yang akan membantu kamu sebenarnya menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan yang selama ini terjadi teman-teman. Oke. Dan kemudian pada kartu yang kedua aku punya Queen of Swords. Ratu pedang teman-teman, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah perubahan ya, perubahan keadaan gitu sih. Perubahan secara keadaan itu tadi ketika masalah-masalah kehidupan yang kamu hadapi akhirnya selesai tuntas setelah kamu bertemu dengan orang-orang baik, maka perubahan itu akan jelas lebih positif, lebih baik ya teman-teman. Oke. Nah, itulah yang aku maksud mungkin dengan sebuah keajaiban ya ataupun keberkahan yang akan kamu peroleh di bulan Ramadan ini tentunya. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Hanged Man. Nah, The Hanged Man ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang apa ya, mungkin kalau dikatakan kamu lagi berpasrah dengan keadaan, kamu lagi pesimis, ya kamu seakan-akan sudah, ya ada deh, kesannya ingin menyerah dengan sebuah kondisi keadaan yang dimana memang seperti masalah kehidupan kamu itu cukup berat dan rumit teman-teman. Ya, karena kamu sudah melakukan segala hal loh. Kamu sudah berjuang, berkorban, namun apa yang mungkin kamu harapkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi, belum sesuai dengan harapan kamu. Nah, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, ya, di sini kamu nggak usah khawatir. Kamu nggak usah cemas teman-teman ya. Kenapa aku katakan demikian? Karena itu tadi, dengan kamu bertemu dengan energi baik, orang-orang yang tepat gitu. Jadi itulah apa ya, mungkin sebuah jawaban atas doa-doa kamu. Ya, jadi semesta ingin, Tuhan ingin agar kamu sebenarnya jangan pernah menyerah dengan keadaan. Oke, berpasrah boleh terhadap Tuhan masing-masing, tetapi bukan menyerah teman-teman. Berpasrah artinya ketika sudah ada ikhtiarnya, ketika ada sudah usahanya teman-teman, seperti itu. Kemudian aku punya Two of Cups, dua cangkir muncul hadir
sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya bahwasanya pada akhirnya inilah kebahagiaan yang akan kamu peroleh, sebuah keselarasan energi, sebuah kondisi kehidupan yang akan benar-benar lebih baik ya teman-teman. Apa sih yang mungkin masalah terjadi di sini? Mungkin masalah rumah tangga, asmara, ya mungkin masalah bisnis, usaha, kemudian konflik, ya maka semuanya akan lebih baik di sini. Segala masalah-masalah itu berpotensi akan segera tuntas. Oke, teman-teman, amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya dari teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi ekonomi teman-teman Capricorn dalam pekan ini ya? Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Aku punya demon teman-teman. Ya, demon muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun finansial ekonomi teman-teman Capricorn ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah apa ya, seperti energi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan hal-hal yang mungkin cukup menakutkan teman-teman. Ya, di sini kamu seakan-akan memang seperti begitu banyak banget masalah-masalah ya. Kalau dikatakan keuangan kamu nggak stabil mungkin seperti itu, dan bahkan bukan hanya nggak stabil, bisa jadi ada beberapa teman-teman Capricorn yang mengalami adanya masalah keuangan yang cukup kritis ya. Nah itu teman-teman, jadi dari kartu pertama ini teman-teman, aku rasa ketakutan ini cukup membelenggu kamu gitu sih, membuat adanya tekanan-tekanan. Nah, berharap sih memang di pekan ini bakal ada perubahan. Nah, apakah dalam pekan ini memang benar ada perubahan teman-teman, ataupun mungkin kebalikannya ya? Apakah kehidupan kamu nanti bakal lebih susah teman-teman? Mohon maaf ya, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Wow, aku punya Six of Pentacles teman-teman ya, ataupun 6 koin. Ketika memang kita terfokus terhadap energi kehidupan sosial ataupun keuangan kamu ya teman-teman ya, sepertinya memang bakal ada sebuah kondisi kehidupan yang jauh lebih baik loh. Ya dalam pekan ini, aku lihat akan kembali stabil keuangan kamu. Seperti bakal ada sebuah jawaban gitu teman-teman ya, atas apa ya, doa-doa kamu. Nah seperti itu sih, memang yang jelas ya. Ada sebuah keseimbangan, artinya keuangan kamu akan kembali seimbang. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ya ini seakan-akan kamu mendapatkan rezeki dadakan. Ya jadi nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Ya, walaupun meskipun kamu selama ini ataupun hingga detik ini masih ada beberapa teman-teman Capricorn yang mengalami masalah besar terkait dengan kondisi keuangan kamu, bisa jadi hari esok, detik ini, malam ini, ada rezeki nomplok yang tiba-tiba datang kepada kamu. Ya, nggak ada yang mustahil kok. Oke, nah, jadi dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang kelimpahan materi dan rezeki teman-teman. Dan orang-orang yang kemarin tertawa, senang, bahagia ketika melihat kamu susah, maka kali ini mereka yang bakal susah ketika melihat kamu bahagia. Ya, dan bahkan mereka bakal mengemis kepada kamu teman-teman, ya meminta tolong dan lain sebagainya gitu. Oke, kemudian aku punya Justice. Ternyata ini jawaban atas apa yang akan kamu dapatkan, insya Allah akan kamu dapatkan teman-teman ya. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kestabilan, kemenangan, dan keadilan, sebuah kondisi kehidupan yang pada akhirnya, oke, pada akhirnya kamu akan benar-benar ya seperti ada doa-doa yang terjawab gitu sih ya. Ketika ada doa-doa yang terjawab berarti adanya ikut campur tangan Tuhan teman-teman ya. Apa sih yang nggak mungkin dan apa sih yang mustahil gitu sih. Dari sebuah perjuangan itu pasti akan mendatangkan adanya rezeki ya. Jadi memang pada intinya ketika kamu dalam fase seperti ini harus ada action ya teman-teman, harus ada action, harus ada niat ya, harus ada komitmen, kepercayaan diri, mindset yang positif, semua harus kamu tumbuhkan ya. Jadi untuk masalah keuangan insya Allah akan jauh lebih baik nantinya, amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini ya, sudah berumah tangga. Oke, aku punya Ten of Wands ya, 10 tongkat muncul hadir teman-teman sebagai energi pemuka terkait dengan kehidupan rumah tangga teman-teman Capricorn. Secara visualisasi sih memang kartu ini kartu yang
menggambarkan tentang beban masalah kehidupan yang sangat-sangat begitu banyak dan berat ya teman-teman. Ada tekanan yang aku lihat. Nah, aku punya The Devil, mohon maaf nih teman-teman ya. Mungkin tidak semua sih teman-teman, rumah tangga teman-teman Capricorn lagi ada masalah. Tetapi memang dari kartu kedua ini cukup dan sangat menggambarkan ternyata adanya pihak ketiga yang menggunakan black magic dan guna-guna untuk menghancurkan rumah tangga kamu di sini teman-teman. Dan bahkan mungkin berpotensi hubungan rumah tangga kamu sudah di ujung tanduk banget. Ya, itu yang pertama. Dan kemudian rumah tangga kamu hancur juga dari adanya orang-orang yang iri dan dengki teman-teman. Tidak suka gitu. Oke. Nah ya, aku punya Nine of Swords, 9 pedang. Di sini kamu sudah melakukan loh, sudah upaya, sudah ikhtiar, sudah doa mungkin ya, sudah ke sana sini, tetapi hasil yang didapatkan belum sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya, jadi untuk teman-teman Capricorn yang mungkin mengalami energi ini, mohon maaf ya. Inilah sebuah ujian yang memang begitu berat yang harus kamu lalui. Bisa nggak bisa kamu harus sabar, bisa nggak bisa kamu harus kuat teman-teman menghadapi segala sesuatunya karena ya jujur ya, melihat dari energi kamu secara menyeluruh ataupun lebih dalam itu memang ada energi yang membelenggu kamu sehingga membuat kamu tuh takut ya teman-teman ya. Jadi kali ini coba deh untuk kamu lebih dekat dengan Tuhanmu masing-masing. Ketika kamu lebih dekat dengan Tuhanmu masing-masing, insya Allah teman-teman, jalan kehidupan kamu akan nanti akan ya ada sebuah jalan peluang lah ya untuk memperbaiki segala sesuatunya. Masih dapat diperbaiki kok yang aku lihat ya, masih ada peluang ataupun potensinya nanti teman-teman ya. Semoga dapat segera terselesaikan ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Wow, aku punya lovers ya. Kalau dikatakan saat ini lagi buncin ya teman-teman, ataupun lagi senang, lagi harmonis hubungannya, lagi hangat-hangatnya ya. Ini sih lebih kepada apa ya, hubungan yang mungkin baru jadian kah ya, ataupun memang hubungannya udah semakin dekat nih teman-teman. Ya ini takdir baik ya. Yang aku lihat memang semesta selalu menjaga hubungan kamu teman-teman. Mungkin ini yang dikatakan dengan jodoh gitu sih ya. Karena aku punya The Magician. The Magician ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberuntungan kamu nih teman-teman. Ya pada akhirnya setelah mungkin ya dalam masa pencarian ya, pada akhirnya ya seseorang yang saat ini bersama kamu, aku rasa dia orang yang sangat tepat. Nah ternyata ia sebuah bentuk manifestasi dari doa-doa kamu gitu ya. Tuhan telah mempertemukan kamu dengan sosok orang yang insya Allah akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Jadi harus selalu dijaga ya teman-teman yang namanya komitmen tadi ya, dan jangan disia-siakan orang yang sudah tepat untuk kamu saat ini ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Six of Cups ya. Mungkin saat ini kamu lebih terfokus ya, ingin perbaikan diri, ingin membahagiakan anak ya, kemudian mungkin orang tua dan keluarga ya teman-teman. Itu sih dari kondisi ekonominya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian apakah berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup juga ya. Di sini aku punya Eight of Wands. 8 tongkat muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini kalau dikatakan keinginan, harapan ataupun upaya juga sudah dilakukan ya. Kalau dikatakan tanda-tanda harus lebih sabar sih teman-teman. Harus lebih sabar dan kamu harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing. Artinya jangan lelah untuk meminta dan berdoa teman-teman. Karena ketika kamu terus meminta dan berdoa, aku yakin ya itu akan semakin mempercepat ya. Tetapi memang harus ada actionnya juga ya teman-teman. Jangan doa-doa aja nih ya, jangan action-action aja. Jadi kedua hal ini harus balance gitu sih ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke. Nah, aku punya Queen of Pentacles, aku punya Four of Cups, dan aku punya Seven of Wands. Ketika belum yakin, ya, ketika belum terlalu apa ya teman-teman ya, percaya, jangan memaksakan sebuah hubungan. Ya, jalani dulu, perkenalan dulu, teman-teman, jangan terburu-buru. Yang ditakutkan ketika terburu-buru ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya, ketika hati kamu masih belum mungkin bersiap untuk menjalin sebuah hubungan asmara ataupun sudah bersiap, tetapi hati masih ngerasa ragu nih teman-teman. Ya, ragu nih, sesuatu hal sepertinya kok
ingin lebih diketahui ya. Nah, biasanya ketika seseorang itu masih merasa ragu terhadap pilihan yang sedang ada, berarti kan ada hal-hal negatif yang sebenarnya di balik itu kamu sudah diberikan sebuah pemahaman ataupun pesan untuk kamu sudah tersampaikan, teman-teman. Berarti kan memang ada hal-hal buruk yang bisa jadi tidak kamu ketahui, ya, yang bisa jadi selama ini dia tutupi dari kamu, teman-teman. Contoh nih, ketika seseorang ingin mendekati kamu, pasti dia terus melakukan hal yang terbaik, ya, melakukan hal yang baik nih, seolah-olah hal-hal buruk yang dia miliki itu dia tutupi. Nah, di situ mungkin teman-teman ya, yang ditakutkan seseorang tersebut sudah berpasangan ataupun seseorang tersebut memang ya orang yang sangat toksik, ya. Jadi segala sesuatunya harus penuh dengan pertimbangan, ya, teman-teman, karena ketika tidak ada sebuah pertimbangan-pertimbangan yang baik dan matang, maka ujung-ujungnya kamu akan kembali kecewa. Itu dia. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Capricorn. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar di sini? Oke, aku punya tanggal 15. Kemudian ada tanggal 19, tanggal 14, tanggal 12, tanggal 7, 28, 5, 22, tanggal 36, 31 dan 27. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.